di kasus 2. Ya, kita mulai ya Bu Tati ya. Saat ini gantian saya berperan, saya Nurwanti berperan sebagai coach dan Bu Tati sebagai coach. Ya, dimana permasalahannya yaitu saya memiliki permasalahan sebagai coach di dalam pembelajaran kurangnya kerjasama antara siswa baik laki-laki maupun perempuan di kelas 8, baik dalam kegiatan berdiskusi di kelas maupun di luar kelas. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tati, bagaimana kabarnya? Halo Bu Tati. Assalamualaikum. Ini ya. Ya. Gimana Bu? Ya, udah mulai. Udah mulai percakapan. Kita mulai ulang lagi ya. Diulang lagi Bu Tati. Ya, Assalamualaikum Bu Tati. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar Ibu Nur hari ini? Ya. Kurang jelas Bu suaranya. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Iya Bu, jadi saya ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Ibu, ingin ngobrol atau sharing lah gitu Bu. Bu Tati Iya. sedang sibuk? Enggak Bu Nur, hari ini saya sedang santai. Memang ada Iya. apa Bu? Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Maaf Bu, saya mengganggu sebentar barangkali ya. Mungkin antara 10 sampai 15 menit lah. Jadi begini Bu, saya sedang bingung nih. Setelah ngobrol nanti saya sama Bu Tati ada pencerahan lah buat saya. Oh iya, begitu ya. Begini, dalam obrolan gini, kita Bukan kali itu, ini apa yang bukan. ingin Bu, dapatkan? maaf Bu Tati. Bu Tati sebagai coach, saya yang sebagai coach. Ya. Ya, jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin berbicara dengan Bu Tati 10 sampai 15 menit. Nah, terus Ya. barangkali dengan berbicara dengan Bu Tati, saya bisa menemukan pencerahan begitu Bu Tati. Ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari saya gitu? Atau apa permasalahan Ibu? Begini Bu Tati, apa ya, solusi atau ide dari Bu Tati mengenai permasalahan saya di kelas 8 begitu Bu. Permasalahannya apa Bu? Begini saya cerita sedikit ya. Di kelas saya untuk kelas 8 ini dalam beberapa semester inilah entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan begitu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara sesama perempuan pun mereka seakan masih berkelompok begitu, blok-blokan kalau dalam istilah bahasa Sundanya. Seperti ada terlihat ada pemisah gitu, baik saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran lah seperti itu. Jadi saya khawatirnya ada terjadi individualisme gitu Bu. Jadi saya jadi bingung ini Bu. Oh iya. Oh, kalau begitu Ibu merasa bingung ya? Dengan keadaan murid yang belum ada kebersamaan, kerjasama kelompok, kemudian di dalam kegiatan pembelajaran itu kurang sekali ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Oh iya, tadi kan Bu Nur mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu Nur, ini idealnya murid itu bagaimana di
kelas itu idealnya seperti apa gitu? Di kelas atau di ruangan kelas itu idealnya harus seperti apa? Ya menurut saya, idealnya sih mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif gitu ya Bu ya, bersama-sama, berkolaborasi, jadi dapat menyelesaikan tugas dengan baik itu secara, bersama-sama berkelompok lah, ada interaktif lah dari semuanya gitu, semua siswa begitu Bu. Ngomong-ngomong, apa Bu Nur itu sudah dilakukan ke murid-murid agar mereka bisa bekerja menyelesaikan tugas? Sebenarnya sih sudah Sudah. Bu, sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam, rancangan pembelajaran saya supaya, anak-anak terlibat aktif Bu, gitu. Oh, jadi Bu Nur sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter nih, ini karakter ya yang utama. Karakter kerjasamanya atau kolaborasinya belum muncul gitu di dalam diskusi itu mungkin ya. Iya Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Nur sekarang dalam mencapai tujuan itu? Mungkin posisi saya sekarang ada di skala 5 Bu. Oh, Bu Nur inginnya posisi skala berapa? Ya inginnya sih sampai 10 Bu, tapi sepertinya tidak mungkin. Minimal, ada di posisi 9 lah Bu. Oh, begitu. Kira-kira selain metode diskusi di sana kan Ibu Nur udah diskusi, berarti itu positif ya diskusi. Tapi mungkin ada cara lain nih, karena kira-kira cara apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya? Mungkin saya harus memotivasi murid Bu sebelum pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran juga sikap tadi penebalan sikap ya lebih diutamakan. Dan mungkin di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan mungkin ya Bu ya. Oh, oke. Itu pada pembelajaran. Pada pembelajaran di kelas mungkin ya itu Ya, mungkin. ya, ya. Nah, itu ada RPP-nya gitu. Jadi langsung diterapkan. Tapi Betul. kalau di luar pembelajaran bagaimana ini? Iya ya Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi beregu mungkin ya Bu ya, dan akan sering dilakukan dalam bentuk permainan untuk mengenal teman lebih dalam begitu. Jadi sehingga kekompakan di dalam kelompok itu terjalin mungkin ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu Nur. Kira-kira apa rencana nih, rencana tujuan tersebut? Rencananya bagaimana ke depan setelah Ibu tahu seperti itu? Tadi setelah saya, memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, saya juga akan menginformasikan ke semua murid bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan mungkin ya, serta ada di akhir ada refleksi. Tidak lupa juga nanti mungkin di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan. Jadi saya akan informasikan seluruhnya Bu bahwa ada penilaian sikap di dalam satu proyek lah, satu tugas itu. Jadi mereka tidak hanya menyelesaikan proyek akhirnya saja, tetapi juga di dalam prosesnya seperti itu, Bu. Berapa jangka waktu yang akan dilakukan gitu untuk menyatakan itu, untuk melakukan itu? Waktunya berapa gitu? Berapa kira-kira? Misalkan misalkan bisa saja terserah Ibu Nur itu berapa jangka waktunya yang akan dilaksanakan? Mungkin kira-kira 1 sampai 2 minggu cukup ya Bu ya? Ya.
Itu mungkin cukup ya. Kemudian apa komitmen nih? Komitmen nanti Ibu Nur terhadap aksi tersebut. Karena ada aksi, ini mungkin kita harus berkomitmen dengan aksi tersebut gitu. Kalau misalkan gini, komitmen itu berarti harus dipegang dan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Itu bagaimana komitmennya, Bu? Komitmen saya sih, pertama saya mungkin akan membuat RPP ya, kemudian dilaksanakan dengan menitikberatkan pada metode diskusi, dengan penilaian presentasi siswa diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi, minimal tadi dalam waktu 1 atau 2 minggu depan lah. Selain itu, di luar pembelajaran ada permainan nih untuk melatih kebersamaan beregu, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang biasa kita laksanakan seminggu sekali, Bu, dan dalam kegiatan olahraga tentunya. Oh, begitu ya, Bu. Itu pemikiran Ibu Nur sangat cemerlang. Kemudian di situ kan kita tidak bisa sendiri ya itu. Kira-kira ya, kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam menjaga komitmen itu? Karena kita kan kalau kita sendiri mungkin tidak akan terus-menerus untuk menjaga nih, untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu katakan tadi. Jadi mungkin sebelumnya nih saya akan menghadap dulu supervisor ya Bu ya, untuk barangkali membantu menelaah dan mengobserver selama proses pembelajaran saya sudah baik atau tidaknya, atau apakah ada yang harus diperbaiki dan direvisi. Mungkin setelah itu saya pun akan meminta izin dan berkoordinasi dengan guru-guru, khususnya guru olahraga dan pembina pramuka, Bu, agar di setiap kegiatan selalu diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar siswa, Bu. Siap, Bu Nur. Apa yang sip lah ya, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini. Percakapan kita kali ini ya Bu apa ya? Kira-kira apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah sih tadi saya mendapatkan ide dari arahan-arahan pertanyaan Ibu tadi dari permasalahan yang saya dihadapi terkait kerjasama kelompok di antara siswa begitu, Bu. Oh, alhamdulillah Bu Nur sudah bisa mendapatkan manfaat dalam percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Nur akan membuahkan hasil. Jangan lupa mencatat setiap perkembangan kemajuan ya. Nanti mungkin bisa dicatat di buku jurnal begitu ya. Kemudian nanti bisa direfleksi oleh semua teman. Pengalaman dari nanti Ibu Nur kalau sudah melaksanakan aksi tersebut. Iya Ibu, terima kasih banyak nih Bu Tati sudah meluangkan waktunya dengan saya, mencarikan solusi, memberikan arahan, juga tadi mengingatkan saya kembali untuk mencatat di jurnal dan menjadikan ini sebagai bahan refleksi juga untuk teman-teman sejawat saya yang lainnya untuk dijadikan pembelajaran juga agar mereka bisa meningkatkan kualitasnya, mungkin begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Bu Nur. Baik. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu Bang. Saya akan melanjutkan aktivitas yang lainnya Bu Tati ya. Assalamualaikum Bu Tati, terima kasih. Selamat beraktivitas Bu Nur. Terima kasih, sama-sama Bu Tati.